emas di Pegadaian untuk biaya umroh. Umroh haji. Wes. Nah, terus ini yang ketiga ini masalah rokok. Bukannya saya menyinggung ini ya, tolong jangan dimasukin ke hati. Hukum menjual hasil perkebunan untuk sebagian besar bahan pengolahan dan hukum menjual hasil perkebunan sebagian besar bahan pengolahannya bahan baku rokok. Bako. Yo, wes, ngerti wes, yo. Tiga aja Ustaz. Assalamualaikum. Wes, gak tahu wes. Jangan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Selamat tadi menanyakan tentang bingung melihat di masjid setelah sholat selesai ada yang zikir, ada yang sholat sunnah. Kalau di dalam sunnah Rasul itu setelah sholat selesai mereka itu baca istighfar. Zikir, anjuran. Setelah baca istighfar 3 kali, setelah itu baca Allahumma tassalam minkasalam ila akhiri. Setelah itu baca, ada yang membolehkan, ada yang membaca Fatihah, ada yang membaca ayat kursi langsung. Setelah itu la ilaha illallah syarikalah, ada yang membaca 10 kali, ada yang membaca 3 kali. Setelah itu apa? Yaitu tasbih Alhamdulillah 33, Subhanallah 33, Allahu Akbar 33. Ini anjuran. Tapi bagaimana kalau ada orang setelah sholat langsung menjalankan sholat sunnah, boleh apa tidak? Memang di Mekah itu macam-macam. Ada sholat, setelah sholat itu ada yang langsung sholat sunat. Karena apa? Karena mereka itu kadang-kadang takut batal, tidak bisa menjalankan sunat, malas untuk mengambil air wudu. Tapi biasanya sholat sunat itu yang paling bagus dikerjakan di rumah. Rasulullah itu sholat sunat subuh, sebelum subuh itu tidak pernah di masjid ya. Di rumah, setelah itu baru pergi ke masjid. Begitupun juga sholat sunat. Jadi rata-rata sholat subuh banyak dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Boleh di masjid, boleh, nggak apa-apa. Karena itu bab sunat, idza amila yasawi idza ma'amila ma yu'aqab. Kembali kepada hukum lagi, apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kalau kita ini menabung banyak-banyak pahala, banyak-banyak sholat. Ada yang mengatakan bahwa sholat sunat yaitu rawatib itu untuk mengurangi sholat fardu kita yang ada sesuatu yang tidak sempurna. Untuk menambah pahala itu. Yang kedua, jadi sholat tadi, sholat kalau sudah zikir, mau sholat silakan, mau halus silakan. Kadang-kadang orang kalau di Mekah itu kadang-kadang habis sholat langsung sholat sunnah. Tapi kalau kebiasaan adat yang ada kita ini itu habis sholat zikir dulu, setelah zikir selesai baru sholat sunnah. Al-adat kal muhakkama dalam ilmu kaidah fikih. Adat itu seperti hukum. Seperti hukum. Ya kalau kita kerjakan ini bab-bab, jadi keluar daripada bab sholat sunnah, bab sunnat ini silakan dikerjakan, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Yang kedua, setelah sholat ada yang membaca Al-Quran. Nah kalau sudah membaca Al-Quran, di dalam ayat Allah apa? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya maka yang sebaiknya tadi itu nggak usah baca Al-Quran dulu. Selesaikan ikut jamaah, ikut doa,
baru membaca Al-Quran. Kalau bagus baca Al-Quran di rumah saja juga, nggak mengganggu orang lah. Baik. Membaca Al-Quran di masjid boleh. Tapi kalau sudah ada